Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Natania Kristianti dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut dengan musik garda depan, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Secara gampangnya, musik kontemporer memiliki arti masa kini. Musik kontemporer adalah jenis musik yang baru diciptakan alias belum pernah diciptakan sebelumnya. Sedangkan musik kontemporer menurut Profesor Dieter Mark ada 3, yaitu yang pertama, musik kontemporer dalam tradisi barat yang memakai prinsip-prinsip lazim dalam seni musik bagian barat. Yang kedua, musik kontemporer bersumber dari unsur teknik. Yang ketiga, musik yang berlatar belakang Indonesia dan barat. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur dari musik kontemporer. Yang pertama ada warna nada atau tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Yang kedua ada harmoni. Dalam harmoni, musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Selain itu, musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer juga dikenal dengan istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Yang keempat ada melodi. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki rangka yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Karakteristik umum pada musik kontemporer. Karakteristik umum pada musik kontemporer ada 6. Yang pertama yaitu melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik tiup woodwind dan brass serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, penggunaan suara sintetis dan elektronik. Yang selanjutnya yaitu ada dari ciri-ciri musik kontemporer. Ciri-ciri musik kontemporer ada 5. Yang pertama yaitu judul. Judul-judul aneh dan asing namanya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Misalnya Gimnopedia, Liturgi Krista, dan Telemusik. Yang kedua yaitu ada tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan itu sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun dalam musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa. Misalnya Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang ketiga yaitu instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya yaitu musik tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan skrup dan benda-benda logam karya John Cage. Yang keempat yaitu ada partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai dengan petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Yang kelima yaitu ada teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Nah, dalam membuat atau melahirkan sebuah musik kontemporer digunakan berbagai macam teknik, diantaranya ada 2. Yang pertama menggunakan idiom tradisi barat, yang kedua tata gramatika musik tradisi. Yang pertama kita bahas yaitu menggunakan idiom tradisi barat. Dalam
Pembuat musik kontemporer, beberapa komponis seperti Amit Pasaribu, Dwi Srikandi Piano, Trisuci Kamal, dan Marusya Nainggolan Abdullah membuat materi garapan musiknya berupa musik tradisional. Meskipun berupa musik tradisional, tetapi teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang lazim digunakan pada musik-musik barat. Contohnya yaitu suara gending gamelan Jawa yang ditranskripsikan ke dalam piano. Selanjutnya yaitu ada tata gramatika dari musik tradisi. Berbeda dengan teknik yang sebelumnya, yaitu yang menggunakan idiom tradisi barat. Teknik ini menciptakan musik kontemporer dengan cara memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya yaitu cara memetik kecapi yang tidak hanya dilakukan dengan memetik, namun juga dapat dilakukan dengan menggesekkan kuku-kuku jari. Hal ini bisa saja disebut dengan merubah fungsi tiap instrumen untuk menciptakan nada, suara, atau bunyi yang baru. Tadi merupakan contoh dari tata gramatika musik tradisi. Yang selanjutnya yaitu ada konsep musik kontemporer. Konsep musik kontemporer ada 3. Yang pertama yaitu karya musik yang bersifat iringan. Karya musik yang bersifat iringan, konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi atau instrumen. Kemudian, elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Yang kedua yaitu ada karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan suatu dari naskah, cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu, orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponis. Yang ketiga yaitu ada karya musik yang bersifat otonom. Biasanya karya musik semacam ini sangat sulit dipahami oleh seorang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Kadang-kadang karya-karya musik seperti ini sering menimbulkan kontroversi.